Puji Tuhan, Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Baik kita yang ada di gereja saat ini bersama keluarga Papa Mama Pedro, anak Pedro Bradley, dan kita keluarga gembala. Puji Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama melihat secara langsung kebenaran firman Tuhan malam-malam hari ini. Kita akan lanjutkan topik tentang Allah yang kekal. Everlasting God. God is eternal. Allah adalah kekal, Allah yang kekal, kekekalan Allah. Ini adalah sebuah kebenaran yang Allah kehendaki supaya kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah membuat segala sesuatunya dengan sebuah rencana, kehendak, tujuan, yaitu menyatakan kekekalannya. Segala sesuatu yang diperbuat Allah adalah untuk menyatakan kekekalannya. Sebab itu apabila kita meniadakan atau kita mengabaikan kekekalan Allah itu sendiri, maka kita secara otomatis memungkiri hakikat Allah itu sendiri. Karena Allah itu nyata dalam kekekalannya. Dalam bahasa Yunani disebut aionios. Without beginning and without end. That which always has been and always will be. Tidak ada permulaan, tanpa permulaan dan tanpa akhir, selalu ada dan yang akan tetap ada untuk selama-lamanya. Ya. That which always has been and always will be. Akan selalu ada dan akan tetap ada untuk selama-lamanya. Eternal, eternity, kekal selamanya. Aionios, itu bahasa Yunani. Sebab itu ketika Allah kita tidak bicarakan atau tidak kita kaitkan dengan kekekalannya, maka Allah akan kehilangan kealahannya. Sebab itu sebagai umat Allah yang kita mengenal Allah yang hidup, wajib hukumnya kita mengenali Allah dalam kekekalannya. Kita tidak hanya mengenal janji Allah yang memberkati hidup kita, yang membuat mujizat dalam kehidupan kita, yang sanggup mengadakan perkara-perkara yang luar biasa. Tapi kalau semuanya itu tidak berjalan dalam sifat kekekalannya, berarti itu hanya terjadi pada masa lalu. Hanya pada masa Musa berjalan di Laut Merah, Laut Teberau. Hanya pada Yosua ketika melintasi Sungai Yordan. Hanya ketika peristiwa Daniel diluputkan dari goa singa, atau Ananias Misael berjalan di dapur api. Itu semuanya peristiwa masa lalu. Bahkan sekalipun Paulus sapu tangannya menyembuhkan orang, tapi kalau Allah tidak menyatakan kekekalannya, maka itu menjadi Allah masa lampau. Allah yang tidak pernah bersifat present until future, tomorrow, dan seterusnya. Ya, hanya Allah yang kemarin, hanya Allah masa lalu. Tapi Allah kita adalah Allah yang kekal. Dalam kekekalannya Ia telah menunjukkan segala sesuatunya kepada kita. Lihat alam semesta yang diciptakan ini tetap ada menurut kehendaknya, dan segala sesuatu diatur menurut rencana yang terbaik. Lebih-lebih lagi firman Allah yang kita miliki ini ribuan tahun ditulis oleh begitu ragam penulisnya. Dituliskan dalam sebuah keadaan yang sangat terbatas. Hanya sebatas tadinya melalui papirus atau bahkan kulit binatang. Tapi saat ini bisa ribuan tahun dari proses penciptaan sampai hari ini, itu kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Sejak penciptaan sampai hari ini, bagaimana Alkitab ini bisa ada di tangan kita, menunjukkan Allah dalam kekekalan yang sungguh nyata, sehingga kepada kita diberitahukan perbuatan-perbuatan Allah baik pada masa lampau sampai pada masa kemarin, bahkan hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Itulah Allah yang kita miliki, yang akan kembali lagi datang untuk mengangkat kita sebagai gerejanya dalam kemuliaannya, untuk menyongsong kita di awan-awan dan membawa kita hidup bersama Dia. Allah yang hidup, Bapa yang kekal, Tuhan Yesus Kristus, hidup yang kekal. Nah, Rasul Yohanes kita lihat kemarin pada hari Minggu, saya sudah bicara banyak bagaimana Rasul Yohanes menemukan kebenaran ini. Mulai dari tulisan pertama kali, ayat pertama Yohanes pasal 1. Yohanes secara terus menerus isi muatan daripada tulisannya banyak berbicara tentang Allah yang kekal. Sebagaimana dimulai dengan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan seterusnya. Semuanya menyatakan Allah dalam kekekalannya sebelum semuanya ada, seperti yang ditulis Rasul Paulus pada jemaat di Kolose.
Pasal 1 ayat yang ke-17 mengatakan, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Artinya ada dalam kekekalannya. Sebab semuanya dijadikan di dalam Kristus, Allah yang kekal itu. Sebab itu Allah yang lebih dulu ada daripada segala sesuatu. Dan dia juga akan kembali menyatakan dirinya pada zaman akhir. Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan memberikan upah balasan kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya. Nah, kita melihat bagaimana latar belakang kehidupan yang kekal diberikan Allah kepada kita manusia. Bagaimana latar belakang kehidupan yang kekal diberikan Allah kepada kita manusia. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal kepada kita. Sebagaimana dikatakan oleh firman Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Ayat 36 dalam pasal yang sama, Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, mempunyai hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas kepalanya. Sampai seterusnya, seperti bacaan yang kita kenal, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakan kau akan hal ini. Kekekalan Allah disampaikan oleh Rasul Yohanes sebagai sebuah kebenaran yang sungguh Allah kehendaki untuk kita terima seutuhnya, Allah yang kekal dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana latar belakang kekekalan yang Allah berikan kepada kita manusia. Sebenarnya kehidupan kekekalan itu sudah diberikan Allah sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Kita tahu pada waktu Allah menciptakan manusia dan menempatkan manusia di taman yang sangat sempurna, yaitu Eden, Taman Eden atau Firdaus. Maka dikatakan di sana, Kejadian pasal 2 ayat 9, lalu Allah menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Baru dikatakan kalimat selanjutnya, serta pohon tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi di antara di tengah-tengah taman itu, di antara pohon-pohon yang banyak, itu ada dua pohon yang menarik di tengah-tengah taman yang dijadikan oleh Tuhan yang disebut sebagai Taman Eden, yang penuh dengan segala pohon-pohon yang menarik dan yang buahnya sangat baik untuk dimakan. Dua pohon yang menjadi sentra utama perhatian yang besar Allah itu adalah, pertama, jangan lupa yang disebutkan pertama kali bukan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, tetapi adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Di tengah-tengah taman itu baru dikatakan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Kita lanjutkan lagi pada ayat yang ke-16, tetap pada pasal yang kedua kitab Kejadian. Lalu Allah berfirman kepada manusia itu, semua pohon yang ada di dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Ya. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, pada ayat 17, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan engkau makan, sebab pada waktu engkau memakannya engkau pasti mati. Akibatnya luar biasa. Maka apa yang terjadi ketika manusia pertama Adam dan Hawa makan salah satu dari pohon? Nah, perhatikan ini, kalau semuanya boleh dimakan kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan, ini berarti Adam dan Hawa makan juga buah dari pohon apa? Pohon kehidupan. Yang tidak boleh dimakan di taman itu cuman pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Artinya yang menyebabkan mereka hidup yang kekal itu adalah karena mereka makan pohon kehidupan, buah pohon kehidupan itu. Selain mereka sendiri sudah diciptakan oleh Allah serupa dan segambar, dalam gambar rupa Allah,
Mereka pun makan dari buah pohon kehidupan. Makanya mereka memiliki kehidupan yang kekal sama seperti Allah. Memiliki kehidupan yang tidak dibatasi oleh waktu. Mereka akan senantiasa hidup dalam keadaan berbahagia selama-lamanya. Tidak ada maut, tidak ada kematian. Apalagi penyakit, apalagi susah payah, penderitaan. Tidak ada. Tapi begitu pasal 3 terjadi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka dikatakan pada ayat yang ke-22 pasal yang ketiga, berfirmanlah Allah, ya, sesungguhnya manusia itu sudah menjadi seperti salah satu daripada kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulur tangannya untuk mengambil pula dari buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lihat di sini, kemudian Allah memberikan sebuah peringatan. Jangan sampai Allah memberikan bukan peringatan saja, sebuah larangan. Begitu mereka jatuh di dalam dosa, maka mereka tidak beroleh bagian dalam kehidupan yang kekal yang Allah sediakan kepada mereka. Dosa yang membuat manusia kehilangan kehidupan yang kekal. Dan akibat dampak daripada mereka kehilangan kesempatan untuk hidup kekal bersama-sama dengan Allah, bersekutu dengan Allah untuk selama-lamanya adalah bukan hanya mereka kehilangan kesempatan untuk kembali untuk menikmati setiap harinya dari buah pohon kehidupan yang membuat mereka seperti Allah sendiri dalam mengetahui segala apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup yang kekal. Allah sendiri dikatakan di 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Lalu Tuhan menghalau manusia itu. Dan di sebelah timur ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyambar-nyambar, yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, supaya untuk menjaga jalan kepada, ayat 24 terakhir perhatikan, menjaga jalan kepada pohon kehidupan. Pohon kehidupan menjadi tempat yang tidak lagi dapat dijangkau oleh manusia. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, pohon kehidupan yang berbicara tentang kekekalan, itulah sebuah bagian daripada salah satu kesetaraan manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yaitu mengalami hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Tapi begitu manusia tidak memperhatikan apa yang menjadi perhatian Allah, mereka pun kehilangan yang paling istimewa daripada semua yang ditetapkan oleh Allah dalam diri manusia, yaitu mengambil bagian bersekutu dalam kehidupan yang kekal daripada Allah sendiri. Sebab itu Kejadian 5 ayat 5 dikatakan, jadi Adam pun usianya hanya sebatas sampai 930 tahun. Kemudian ia mati. Sangat terbatas, usianya tidak ada kekekalan lagi. Dan sampai 1000 tahun. Itulah akibatnya, kehidupan yang kekal sudah diberikan Allah kepada manusia. Allah sejak dari semula sudah menetapkan, merencanakan, mengendaki supaya manusia berada dalam kekekalannya melalui dua pohon utama di tengah-tengah taman itu. Tapi manusia telah salah memilih. Manusia telah mengambil sebuah kepilihan bebas yang sungguh membuat mereka kehilangan hak yang sangat istimewa, yaitu untuk menikmati buah dari pohon kekekalan, pohon kehidupan yang Allah berikan. Tapi syukur pada Allah kita melihat bagaimana sekalipun manusia pertama jatuh di dalam dosa, tetapi Allah mau supaya manusia kembali kepada tujuan Allah yang semula, supaya melalui kekekalannya kita dapat bersekutu seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa. Bagaimana mereka bisa berbicara dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan ketika mereka ada di dalam kekekalannya. Mereka dapat mendengar langkah kaki Tuhan. Ya. Tapi begitu kekekalan itu tercabut, maka manusia dan Allah mengalami sebuah hubungan yang terputus. Tapi puji Tuhan, Allah kita mau supaya ia mengembalikan kekekalannya itu dalam ciptaan yang paling mulia, yang istimewa, itulah kita. Bagaimana supaya Allah mengembalikan kita kepada kepemilikan, kepada keadaan yang sama seperti pada saat Allah menciptakan manusia pertama kalinya sebelum jatuh di dalam dosa. Tidak ada cara lain. Maka anak Allah itulah yang diutus. Tujuan utama anak Allah diutus ke dalam dunia ini adalah untuk menjadikan dirinya sebagai jembatan untuk kita mengalami, menerima kehidupan yang kekal itu.
Ia datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan apa yang menjadi rencana Allah sejak dari semula. Sebab itu kita harus pahami betul bahwa segala tindakan Allah, perbuatan Allah, kehendak Allah dalam kehidupan kita adalah untuk menyatakan kekekalannya. Karena itu Rasul Yohanes menyatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sebab itu Rasul Yohanes memberitahukan, menunjukkan kepada kita bagaimana rencana kehendak Allah dalam kekekalan itu dinyatakan dengan sebuah kalimat eksplisit yang demikian sempurna, luar biasa, untuk memastikan kepada kita bahwa jalan kekekalan yang tadinya sudah tertutup oleh dosa itu telah dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus supaya kita kembali beroleh bagian dalam kekekalannya. Sebab itu perhatikan ketika Rasul Yohanes menuliskan dalam Injil Yohanes pasal 14, itu topiknya berbicara tentang rumah Bapa. Rumah Bapa berarti rumah kediaman Allah yang kekal. Bukan di sini, bukan di dunia ini, bukan, belum. Kita belum melihat rumah Bapa yang sesungguhnya. Dan kesanalah kita semua menuju ke rumah Bapa seperti yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Sebab jalan menuju rumah Bapa sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita sebagai jalan kebenaran dan hidup. Untuk mengembalikan manusia kembali kepada kekekalan yang Allah berikan pada kita. Sebab itu dimulai dari ayat yang pertama, rencana Allah yang kekal itu dikembalikan kepada manusia melalui anak Allah Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita mengalami kehidupan yang kekal bersama Bapa. Karena itu ayat yang pertama dikatakan Injil Yohanes pasal 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga Daku, sebab di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku berarti di dalam kekekalan. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus sedang berbicara jalan kepada kekekalan. Itu sudah terbuka melalui Kristus. Sebab itu tidak ada jaminan yang kekal di luar Kristus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada sebuah pertolongan, sebuah kepastian bagi setiap orang dalam hal apapun juga. Maafkan saya harus katakan dalam bentuk keyakinan, kepercayaan apapun. Tidak ada sebuah jaminan bahwa engkau memiliki sebuah kehidupan yang kekal di luar Kristus Yesus Tuhan kami. Sebab Injil Kitab Suci memberitahukan dengan tegas bahwa jalan kepada kehidupan yang kekal itu hanya diberikan oleh Bapa melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan Yesus Kristus sendiri pun menyatakannya. Demikian, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Sebab jika tidak demikian aku akan mengatakannya kepadamu. Maka selanjutnya dikatakan, sebab aku pergi ke situ, pada ayat yang ketiga, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali kepadamu dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita tahu di mana Tuhan Yesus Kristus sekarang. Tuhan Yesus Kristus sudah ada di surga. Jadi kalau saat ini Tuhan berfirman bahwa Ia akan menyediakan tempat bagi kita, supaya tempat di mana Dia berada, kita pun berada. Berarti Tuhan Yesus berbicara tentang kekekalan. Allah mau supaya kita tinggal bersama-sama dengan Dia, anak-anak di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah kekekalan yang dijanjikan oleh Allah atas setiap kita sebagai milik kepunyaannya. Sebab itu menarik, kemudian Rasul Yohanes melanjutkan dengan pernyataan Tuhan Yesus yang luar biasa, yang dikatakan demikian pada ayat yang ke-12, tetap pada fatsal yang sama. Fatsal 14 ini menjadi sebuah fatsal yang sangat penting. Bagaimana Rasul Yohanes menunjukkan rencana Allah yang luar biasa atas kehidupan kita sebagai orang percaya melalui kekekalannya. Sebab itu ada janji nubuatan yang penting, yang banyak sekali dikutip oleh hamba-hamba Tuhan, oleh anak-anak Tuhan, tentang hal-hal yang besar, bahkan yang lebih besar. Tapi perhatikan kontekstual Yohanes 14 ayat 12 itu berkaitan dengan kekekalan. Aku berkata kepadamu, sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Perhatikan kalimat terakhir dikatakan, sebab aku pergi kepada Bapa. Berbicara tentang kekekalan. Mulai dari ayat yang pertama, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ayat yang kedua, sebab itu jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, juga percayalah kepadaku.
Sebab kalau tidak demikian aku mengatakannya kepadamu. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan pernyataan nubuatannya, yaitu bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa semuanya ini bersifat kekal. Tindakan yang kekal, perbuatan yang kekal. Ketika kita mengharapkan hal yang besar, mengharapkan hal yang lebih besar, tetapi kita memisahkan hal yang besar itu hanya bersifat yang di bumi ini, di dunia ini, tapi kita mengabaikan kekekalannya, maka kita tidak akan melihat kebenaran prinsip firman ini terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, firman itu berkaitan dengan janji tentang rumah Bapa, tentang kehidupan yang kekal di mana Tuhan menyediakannya bagi kita supaya di tempat di mana Tuhan Yesus berada, dan saat ini Tuhan sudah ada di sana, kita pun berada. Ketika kita menerima pernyataan Allah tentang bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu, ini berarti Allah mau supaya kita senantiasa berada di dalam rencana, kehendak, tujuan, kekekalan Allah itu sendiri. Kita tidak bisa hanya menjadikan perbuatan ajaib itu berbicara semata-mata mujizat, keajaiban. Tapi kalau kita mengabaikan hal ini dengan kekekalan, maka kita akan menghadapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan, bukankah kami mengadakan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu. Tetapi pada waktu itu aku akan berterus terang, aku tidak mengenal engkau. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Tanpa kekekalan yang daripada Allah, maka segala sesuatu, bahkan pelayanan kita, Bapak Ibu, gereja yang kita lakukan hari ini adalah gereja yang cuma ada di bumi. Pada saatnya nanti kita tidak akan melakukan hal seperti ini, tidak ada lagi praise and worship, semuanya sudah dilakukan oleh sebuah choir, sebuah paduan suara yang luar biasa di surga. Kita semuanya tanpa kecuali tidak ada lagi pengkhotbah, tidak ada lagi sebuah alat-alat yang kita butuhkan seperti alat musik mendukung kita untuk kita beribadah. Ini semuanya hanya sekedar bayangan, ini semuanya berlalu. Kalau kita pikirkan keadaan seperti ini di surga, kita akan kaget. Allah tidak butuh sound system, Allah tidak butuh. Makanya kalau kita berbicara tentang pekerjaan Tuhan, kita bicarakan tentang alat-alat ibadah gereja, sound system, peralatan musik, semuanya. Tapi kita mengabaikan kekekalan, kita memiliki sebuah fasilitas gereja, gedung yang bagus, tempat yang bagus, kursi-kursi yang bagus, tetapi engkau mengabaikan sifat kekekalan ini. Ini semuanya harus menjadi pernyataan bahwa hal yang sama harus kita terima di surga, yaitu kehidupan kekal. Maka kita akan terkejut bahwa semua yang kita lihat ini hanya sebatas di bumi kalau kita mengabaikan kekekalan itu sesungguhnya sendiri di dalam kehidupan kita. Yang kekal daripada Allah itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita bisa melihat hal-hal yang besar yang Allah izinkan untuk kita alami di bumi ini. Sebab kalau kita perhatikan, mujizat itu pun adalah suatu hal yang bersifat kekal. Karena mujizat yang daripada Allah itu tidak pernah bersifat tambal sulam. Kalau Allah sembuhkan kita, seharusnya kita betul-betul sembuh. Bukan setengah sembuh, bukan lumayan sembuh, bukan setengah sembuh, tidak, betul-betul sembuh. Kenapa? Karena ketika Allah menyembuhkan kita, itu Allah tidak sedang seperti tangan dokter di dunia ini yang sekedar hanya memberikan obat, suntikan, perubahan secara fisik. Tidak, Allah memberikan kekekalannya. Kita diberikan organ yang kekal dari surga, yang tidak tergantikan, yang tidak dimiliki di bumi ini. Karena tujuan Allah memberikan organ yang baru. Di mana di dunia ini kita bisa mendapatkan organ. Misalkan mata kita yang rusak, bagaimana? Oke, kita mendengar cangkok mata dan sebagainya. Tapi itu sangat terbatas. Siapa yang mau mencangkokkan matanya? Kalaupun ada orang yang bersifat sosial, ujung-ujungnya ada uangnya di sana, diperjualkan organ-organ tubuh semuanya. Itu sangat tidak manusiawi. Artinya kenyataannya siapa yang mau menjual atau mau mendonorkan dengan sukarela? Tidak banyak orang. Dan kalaupun ada orang yang mendonorkan, siapa yang bisa cocok antara mata pendonor dan mata orang didonorkan? Artinya semuanya penuh dengan ketidaksempurnaan. Hanya Allah yang sempurna dalam kekekalannya dapat membuat orang yang buta melihat karena Allah memberikan mata yang baru. Orang yang tuli mendengar karena Allah memberikan gendang telinga yang baru. Allah memberikan segala sesuatu yang baru, termasuk orang yang lumpuh, orang yang sakit
pendarahan dan sebagainya, bahkan penyakit internis apapun juga, Allah tidak sekedar memberikan sebuah pengobatan sementara, tapi segala sesuatunya bersifat kekal. Karena tujuan Allah memberikan kesembuhan yang menyeluruh di dalam kehidupan kita, supaya kita pun dalam hidup jiwa kita diselamatkan oleh Allah dalam kekekalannya. Bukan hanya kesembuhan secara fisik yang Allah berikan, tapi Allah mau melalui mujizatnya kita percaya, kita bertobat, dan kita bersungguh-sungguh untuk kita memuliakan Tuhan. Sebab itu ayat 14 ini selanjutnya berisi dengan janji Allah yang luar biasa dikatakan. Karena itu pada ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Sebab itu Allah Roh Kudus dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong kita untuk kita mengalami janji yang kekal itu. Yang kita miliki bukan nanti, tapi sejak sekarang ini kita memiliki janji yang kekal itu. Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya akan memanifestasikan perbuatan-perbuatan ajaib. Ketika yang kekal, yang bersifat kekal itu tinggal di dalam kehidupan kita. Sebab itu dilanjutkan selanjutnya dikatakan ayat yang ke-27. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Lihat, damai sejahtera. Allah berbicara tentang Roh Kudus. Yang kedua, Allah berbicara tentang damai sejahteranya. Dan apa yang kuberikan tidaklah seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yohanes 14 ayat 27. Tetap di dalam pasal yang sama ini. Kita lihat di sini nih, Allah tidak bicara kamu akan menjadi kaya, kamu akan menjadi sukses, kamu akan menjadi memiliki. Tidak ada di sini bicara hal-hal yang bersifat kekal. Roh Kudus yang akan diberikan pada kita sebagai penolong sekaligus roh kebenaran yang akan menyertai kita untuk seterusnya selama-lamanya. Damai sejahteranya diberikan pada kita. Bahkan kalau kita lanjutkan lebih lagi, Yohanes 15 ayat 11 dikatakan, semuanya ini kukatakan padamu, supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita lihat di sini bagaimana berkat yang bersifat kekal itu Allah berikan ketika kita memahami Allah bekerja, ketika kita menjadi percaya bahwa Allah bekerja melakukan hal-hal yang lebih besar, itu terjadi dalam kekekalannya. Kalau itu hanya terjadi secara fisik materi yang sementara semata-mata, maka itu tidak akan menjadi sebuah kebenaran yang membawa kita mengalami janji Allah yang sepenuhnya. Allah janjikan pada kita dalam kekekalannya, Dia berikan Roh Kudusnya, Dia berikan damai sejahtera yang tidak seperti dunia ini. Sebab itu orang yang hidup dalam rencana kehendak Allah yang kekal, mempercayai Allah dalam kekekalannya, sekalipun dia dalam keadaan tidak punya apa-apa, sekalipun menderita, sekalipun kesulitan, seperti yang dialami oleh orang-orang percaya dalam Injil yang kita baca, tidak menjadi masalah. Ketika mereka dianiaya sekalipun tidak menjadi sebuah keadaan yang membuat mereka menyangkal Kristus, tidak ada. Karena mereka memiliki berkat yang kekal, sebuah jaminan yang akan membawa mereka untuk diam bersama anak Allah selama-lamanya di surga. Itulah roh kebenaran yang akan menyertai mereka, yang diberikan juga kepada kita hari ini. Dan kita memiliki damai sejahtera yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Makanya dunia bingung, kok kamu tenang-tenang saja, kok kamu tidak pernah bingung, tidak pernah panik, tidak pernah takut, tidak khawatir. Karena kita memiliki kehendak Allah, rencana Allah yang kekal itu. Tapi sebaliknya kalau kita mengukur kehadiran Allah, keberadaan Allah itu hanya dengan hal-hal yang fana sementara, disitulah kita kehilangan berkat yang kekal. Kalau kita hanya mengukur kehadiran Allah, kehendak Allah melalui, ya Tuhan kalau Engkau baik, kalau Engkau berkati saya. Tak bisa memberitahukan. Engkau punya uang banyak, kalau engkau tidak memiliki bagian kekekalan, engkau belum tentu punya damai sejahtera. Engkau belum tentu punya sukacita. Sebuah berita yang sangat mengagetkan baru-baru ini di Singapura Bapak Ibu. Bukan kota kecil, bukan negara kecil, Singapura. Seorang pengusaha umur 72 tahun. Baru kemarin viral. Di Singapura seorang pengusaha umur 72 tahun menikam, membunuh mantunya. Pengusaha sukses, pengusaha perkapalan, sukses luar biasa. Tiba-tiba dia menjadi marah. Kenapa? Ada sesuatu masalah keluarga antara
mantunya, dengan dirinya, dengan anaknya. Inilah tidak ada damai sejahtera. Begitu sesuatu terjadi dalam keluarga, dalam perusahaannya, dia yang merasa sudah berjeri lelah sampai umurnya yang sudah 72 tahun. Dan tiba-tiba anak mantunya nyelonong masuk dan mau berbuat sesuatu. Tiba-tiba dia, kenapa? Karena dia tidak memiliki berkat yang kekal. Dia berpikir secara manusia bahwa berkat-berkat itu adalah sesuatu yang bersifat materi, kebendaan yang dapat dilihat menurut mata jasmani, yang bersifat sementara. Alam yang kita miliki, yang kita sembah adalah Allah yang menyatakan lebih daripada itu. Sebab itu dikatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Karena Allah menyatakan kepada kita dalam kekekalannya. Hari ini kita tidak boleh tidak mempunyai apa-apa. Tetapi itu tidak akan mengecilkan, mengurangi, menghalangi, membatasi arti kehadiran Roh Kudus. Itulah yang membuat kita yakin bahwa di dalam keterbatasan kita tetap mempercayai bahwa hal-hal yang besar yang terjadi. Sebab kita tidak melihat yang sementara. Kita tidak berjalan dengan proses-proses yang fana, yang kelihatan. Tapi kita berjalan dalam proses kehendak Allah yang kekal. Yang tidak kelihatan, yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan lebih daripada itu, bukan sebatas keinginan yang kita pikirkan di bumi. Tapi sebuah keinginan yang Allah tahu. Kita sudah menerimanya. Bapa, keinginanku adalah satu kali nanti aku akan tinggal bersama Bapa di surga. Hidup selama-lamanya dengan Bapa di surga. Maka orang yang demikian ketika dia jalan di bumi menerima kekekalan, Allah sendiri pun akan membuktikan kepercayaannya kepada Allah yang kekal itu. Dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dengan tanda-tanda yang mengikutinya. Dia tidak perlu meminta. Dia sendiri tidak perlu memikirkannya sedemikian besarnya untuk kebutuhan yang dia perlukan. Allah sendiri akan memenuhi. Allah sendiri akan mencukupi. Allah sendiri akan di pihaknya. Karena Allah melihat orang itu sendiri, orang percaya itu sungguh melekat pada kekekalan Allah. Dan Allah dalam kekekalan yang akan membalaskan kepada kita terhadap apa yang kita butuhkan yang bersifat fana sementara. Setiap hari. Sebab itu Alkitab dan jelas mengatakan, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Bukankah hidup kita lebih berharga daripada mereka, daripada itu semuanya? Apakah lagi yang kita mau katakan tentang semuanya itu? Jika Allah sudah menyatakan kasihnya, sayangnya kepada kita. Bahkan anaknya sendiri, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Segala sesuatu akan diberikan. Hanya Allah mau supaya kita menaruh perhatian penuh kepada kekekalannya. Sebab itu Rasul Paulus sendiri memiliki pandangan yang jelas dan benar. Sebab aku tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Sebaliknya yang tidak kelihatan itu kekal. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Perhatian Rasul Paulus ditujukan kepada yang kekal. Lebih daripada segala sesuatu yang materi. Dunia sedang membangun dirinya dengan segala sesuatu yang kelihatan atau materi. Bahkan tanpa kita sadari, gereja pun ikut ketularan. Kita lebih memikirkan, mementingkan bangunan secara fisik daripada bangunan manusia rohani yang bersifat kekal, di mana kita seharusnya lebih intim dengan Tuhan, hidup dalam damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah, bukan karena faktor ada uang, ada harta, ada kekayaan. Karena damai sejahtera yang kita miliki lebih daripada damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini, dan memiliki sukacita yang lebih. Bahkan kasihnya sudah diberikan pada kita. 3 hal ini, kasih, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudusnya di dalam kita sudah diberikan Allah kepada kita. Apakah lagi yang kurang dalam kita menjalani setiap kehidupan ini? Sebab itu Bapak Ibu, kita harus memastikan bahwa perjalanan kita tidak dipengaruhi oleh segala sesuatu yang fana, yang sementara. Kalau perhatian kita kepada yang sementara, yang fana, lihat sekarang ini dunia. Mari kita lihat, bukannya peristiwa di Singapura. Banyak kejadian-kejadian di dunia saat ini mengagetkan. Kita dikejutkan dengan peristiwa Jakarta. Sebuah perusahaan roti yang sangat nasional. Karyawannya ribuan Bapak Ibu. Tapi pada hari yang sama ribuan orang dipecat. Di Tangerang, Bekasi. Apa yang kita bisa harapkan saat ini?
Orang yang kaya hari ini pun belum tentu dia memiliki damai sejahtera. Bukan hanya bicara orang yang tidak punya apa-apa, orang yang kaya. Kenapa? Karena materi, jasmani yang fana tidak dapat menjadi sebuah jaminan membuat kita mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya. Sukacita yang sesungguhnya. Karena sukacita, damai sejahtera, kasih karunia Allah yang sesungguhnya hanya terjadi ketika kita hidup tinggal di dalam kekekalan Allah. Sifat Allah yang kekal. Sebab itu kalau kita lanjutkan lagi dalam Ibrani pasal yang ke-11 pada ayat yang ke-39. Dan mereka semua tidak mendapatkan apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kesaksian yang baik. Perhatikan ini. Ibrani pasal 11 ayat 39. Dan mereka semua tidak mendapatkan semua yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka memberikan kesaksian yang baik. Artinya hal-hal yang materi, yang sementara, yang fana ini bukan menjadi sebuah ukuran, menjadi sebuah fokus untuk kita menyatakan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang sungguhnya. Fokus kita yang terutama, pandangan kita adalah bagaimana kita terus-menerus memastikan sifat yang kekal itu terbangun. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri kepada kita. Melalui damai sejahtera yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Melalui sukacita yang melimpah. Melalui kasih yang tidak ada duanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang diberikan Allah kepada kita. Melalui pengorbanan Kristus. Iman, pengharapan, dan kasih adalah harta kekayaan yang melimpah yang Allah berikan pada kita. Melalui Roh Kudusnya. Karena itu dikatakan pada ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik kepada kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, ini menarik, luar biasa. Ketika dikatakan mereka, kemudian mereka di sini dikaitkan dengan kita sekarang ini. Artinya ada sebuah kebenaran, warisan rohani yang harus terus-menerus terjadi di dalam setiap generasi kepada generasi. Peradaban demi peradaban anak-anak Tuhan harus melanjutkan. Bapak Ibu perhatikan ini. Perhatikan ini. Warisan yang sesungguhnya yang Allah berikan melalui nabi-nabinya yang dipakai Allah secara luar biasa sampai kepada anak Allah Tuhan Yesus Kristus dan rasul-rasulnya. Yang terutama itu adalah warisan kekekalan. Bukan semata-mata hal-hal yang kelihatan, oh jadi orang Kristen dalam nama Tuhan Yesus saya diberkati, saya kaya raya, saya punya ini dan itu. Bapak Ibu, itu fana. Itu tidak akan berkelanjutan terus-menerus. Tapi yang terus-menerus bertahan dari abad ke abad, dari kehidupan orang percaya sampai kepada kehidupan orang percaya selanjutnya, adalah sifat kekekalan Allah yang mengerjakan nilai-nilai kekekalan itu sendiri. Itulah iman, pengharapan, dan kasih. Paulus tidak menyatakan atau Musa tidak katakan kau harus hidup sama kayanya seperti aku. Ayatnya di mana mengatakan ketika orang banyak betul mengutip Ishak. Oh, Ishak bertambah kaya, semakin kaya dan sangat kaya. Ayatnya di mana mengatakan kamu juga harus sangat kaya sama seperti aku. Tidak ada, Bapak Ibu. Yakub diberkati tapi Yakub tidak mengatakan semuanya harus seperti kaya seperti itu. Apalagi masuk ke dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa berkat kekayaan itu bukanlah warisan yang sesungguhnya. Kekayaan secara materi, secara fisik bukan kekayaan yang sesungguhnya. Tetapi segala sesuatu yang bersifat kekal, itulah yang diwariskan. Itulah apa itu yang kekal. Sekali lagi, iman, pengharapan, dan kasih. Yang dikerjakan oleh Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh penolong yang menyertai kita. Untuk selama-lamanya. Itulah yang harus kita pertahankan. Hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Itulah yang kita terima warisan daripada para rasul sampai kepada para misionari yang sudah memberitakan Injil. Misionari itu tidak mengatakan ketika Injil, engkau akan berpegang pada Injil ini dan engkau akan memiliki kekayaan, engkau akan paling kaya di kota ini, engkau akan paling kaya di pulau ini. Bukan. Tapi yang dikatakan adalah supaya kamu percaya, takut akan Tuhan dan hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Itulah yang terus-menerus terjadi. Sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sebab itu sifat daripada kekekalan jelas.
sifat daripada kekekalan itu sendiri, yaitu tadi seperti yang dikatakan Ibrani 11 ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Perhatikan kalimat selanjutnya. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi kita saat ini harus bertanggung jawab atas warisan rohani yang telah kita terima dari bapak-bapak gereja, pemimpin-pemimpin rohani yang sebelumnya, sehingga membuat kita hari ini percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup yang kekal. Tapi kalau kehidupan iman kita gantikan dengan segala keadaan yang materi, yang jasmani, yang duniawi, maka berkat warisan rohani ini akan berhenti. Mungkin kau berkata, apa jangan berlebihan ngomong gitu, Pak. Faktanya, Bapak Ibu, faktanya jemaat Tuhan yang ada di perjanjian baru saat ini terhapus dari peta. Di mana jemaat di Antioquia itu adalah jemaat, di mana jemaat 7 jemaat yang disebutkan di kitab Wahyu. Itu semuanya ada di Turki saat ini. Itu semuanya ada di Syria saat ini, di tanah Asyur. Sekarang ini semuanya hilang, daerah Kristen ini hilang. Maaf saya harus berkata, menjadi ada Muslim. Kenapa? Karena gereja menggantikan fakta kebenaran, yaitu hidup dalam kekekalan dengan hidup dalam kefanaan. Kekristenan diubahkan menjadi kekristenan yang hanya nguber uang, beriman hanya untuk ngubah nasib, beriman hanya untuk mengubah keadaan yang sesaat ini. Tadinya miskin sekarang kaya, tadinya penyakitan sekarang sembuh, tadinya susah dan sekedar hanya seperti itu. Bukan demikian, kita harus berubah hari-hari ini. Bapak Ibu, kita perhatikan dunia ini. Apa yang terjadi hari-hari ini? Apakah kita masih mengejar hal-hal yang bersifat sementara? Ketika di sana sini terjadi, tidak ada jawaban dengan segala sesuatu yang sementara. Pengetahuan, kekuatan, kekayaan. Sampai disebutkan tentang vaksin-vaksin yang belum tentu akan menjadi sebuah jaminan kita tidak dengan kata lain berarti ada sebuah ketidakpastian yang terjadi yang ditimbulkan oleh segala sesuatu yang fana ini. Karena memang damai sejahtera, sukacita, kasih yang sesungguhnya tidak pernah dapat diberikan oleh dunia kepada kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Warisan yang kekal inilah yang harus kita terima. Warisan kekal inilah yang harus kita juga wariskan kepada anak cucu kita. Bukan warisan yang bersifat duniawi. Oh, engkau punya warisan apa? Secara materi, bukan itu. Itu semuanya tidak kekal. Harta apa yang ada padamu, bukan itu Bapak Ibu. Mari perhatikan. Kita menerima warisan yang kekal daripada para pendahulu kita. Itu bukan bicara materi, bukan jasmani. Kita tidak termasuk orang Israel. Tapi bagaimana sekarang ini kita sudah menjadi Israel rohani. Karena orang-orang yang membawa berkat rohani itu kepada kita. Seperti yang dikatakan Galatia 3 ayat 14. Tuhan Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh. Menerima, bukan lagi menantikan. Menerima roh, kehidupan yang rohani, kehidupan yang sesungguhnya, bukan kehidupan yang duniawi. Bagaimana kita akan mewariskan hal yang rohani ini kepada generasi selanjutnya kalau hari ini gereja Tuhan kita orang percaya hidup hanya mengukur hal yang rohani dalam bentuk hal yang jasmani. Kalau miskin dikatakan tidak rohani, kalau tidak punya uang dikatakan tidak diberkati, hadirat Allah tidak nyata, sebuah kebodohan, sebuah penyesatan yang besar. Padahal sesungguhnya adalah sukacita, damai, sejahtera, kasih yang daripada Kristus Yesus. Itu lebih besar seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Ketika rohnya menyertai kita selama-lamanya. Tidak dapat diukur dengan keadaan apapun. Saya ikuti kesaksian gereja sampah di Israel pun. Gereja sampah, gereja orang-orang miskin di Israel. Maaf, di Mesir. Menjadi gereja yang luar biasa justru di tempat-tempat yang hina menjadi kesaksian bagaimana kumpulan orang-orang yang susah itu. Orang yang menderita menurut mata dunia. Tapi justru bisa membawa keharuman tentang kemuliaan Tuhan. Karena mereka tidak berfokus kepada hal-hal yang jasmani. Damai sejahtera, sukacita, kasih, iman kepada Kristus. Itulah yang selalu menjadi perhatian. Inilah berkat rohani yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Bukan berkat-berkat yang lain. Jangan bangga, jangan sombong sekalipun hari ini engkau punya harta melimpah. Dengan bahasa apapun yang kau miliki. Ya. Kalau engkau tidak memiliki berkat rohani yang kekal, engkau tidak sedang mempersiapkan anak cucumu menerima warisan yang sesungguhnya dari surga. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dikatakan jelas. Apa yang
Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan yang jelas, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini perhatikan. Ya. Hendaklah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, atau apabila engkau bangun. Dan kenakanlah tali dan haruslah engkau menaikkan tali pengikat pada tanganmu. Tali pengikat sebagai tanda pada tanganmu. Dan kau menuliskannya pada ambang pintu rumahmu dan pada ambang pintu gerbangmu. Apa itu? Ayat yang keempat dan kelima. Tuhan itu adalah Allah kita, Allah yang esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Itulah berkat Tuhan yang harus kita bicarakan. Kita tidak bisa membicarakan, kira-kira besok kita akan punya duit berapa banyak lagi. Kira-kira besok kita akan bisa beli apa lagi. Kira-kira anak-anak ini bagaimana. Bapak Ibu, itu faktor yang jasmani. Alkitab mengatakan tentang anak-anak kita, ajar mereka, beritahukan mereka tentang kebenaran, tentang kasih kepada Allah dengan segenap hati, jiwa. Itulah yang menjadi jaminanmu. Hal yang justru menyimpangkan anak-anak kita. Makanya anak-anak kita menjadi anak yang bertumbuh dengan cinta duniawi, cinta mamon, lebih tertarik pada, karena kita mengabaikan berkat warisan yang sesungguhnya. Itulah berkat rohani yang tidak dapat dibandingkan dengan berkat materi yang dunia ini bisa berikan. Warisan kita harus di dalam Tuhan. Sebab itu Salomo dengan tegas berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang kamu hasilkan dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikan pada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini loh, mengerjakan hal yang sementara, susah payahnya untuk mengejar hal yang sementara. Berusaha membangun dan kekuatan sendiri. Berusaha mempertahankan segala sesuatu seperti pengawal berjaga-jaga. Supaya jangan sampai kehilangan. Jangan sampai kehabisan. Harta kita jangan sampai berkurang dan sebagainya. Engkau memperhatikan, maka itu sia-sia. Karena Allah memberikan pada yang cintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya buah kandungan adalah upah. Ya. Ya. Dan anak laki-laki itu adalah upah daripada Tuhan. Maka ayat yang keempat dikatakan, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang-orang yang membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuhnya di pintu gerbang. Ini warisan keluarga yang sesungguhnya. Ini warisan keluarga tentang anak-anak, tentang pekerjaan, tentang segala sesuatunya kehidupan kita. Apabila kita memastikan berkat itu sepenuhnya bersifat rohani, bersifat kekal, Tuhan sendiri menjadi sumber segala sesuatunya, maka hal apapun kita tidak perlu pertanyakan. Salomo akhirnya mengakui sebagai seorang yang menurut dunia pada waktu itu hebat, tetapi tanpa berkat Tuhan, warisan yang rohani daripada Tuhan, semuanya sia-sia. Keluarganya sia-sia. Amin. Berkat rohani, Bapak. Warisan rohani. Jangan pikirkan hal-hal yang duniawi yang kau tidak perlu takut dengan apa hari ini yang kau punya, engkau tidak miliki, tidak masalah. Berkat rohani adalah bersifat kekal. Dan kekekalan Allah itu akan menuntun. Lihat Israel hari ini. Berkat warisan rohani Abraham, Ishak, Yakub, nenek moyang mereka 5.000 tahun yang lalu menghasilkan Israel hari ini yang adidaya. No nation can compare with them. Tidak ada bangsa yang bisa dibandingkan. Dan Israel hari ini, saya berani katakan tegas, mau Amerika tidak ada, Cina tidak akan ada bandingan. Alat-alat kedokteran semua datang dari Israel. Alat-alat pertahanan pesawat tanpa awak. Mau ngomong iPhone itu dibuat di Israel. Mau ngomong pertanian tercanggih di dunia. Lihat desert, padang gurun kering sekarang menjadi tanah hijau subur. Itulah warisan ketika mereka mempertahankan warisan rohani sebagai tradisi yang benar. Mereka hidup sebagai bangsa pilihan Allah. Tidak usah dipikirin yang fana. Walaupun mereka pernah jadi budak. Mereka pernah mengalami holocaust. Mereka mengalami penganiayaan berat. Tetapi Allah dalam kekekalannya tidak pernah mengabaikan umatnya. Yang kedua, sifat kekekalan itu adalah mengikat. Pertama, diwariskan. Sebab itu kita perlu pastikan warisan apa yang kita bagikan. Perhatikan, warisan kita harus bersifat kekal yang rohani.
Ajar anak-anak kita takut Tuhan. Itu lebih dari segalanya. Yang kedua, bersifat mengikat. Artinya Allah sendiri mengikat dirinya dengan sumpah. Itulah yang disebut covenant, perjanjian. Covenant itu sama seperti ikrar, pledge seorang mempelai laki-laki dan perempuan. Seperti mempelai laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang dapat memisahkan, baik sakit, maut, kaya, miskin, kurus, gemuk, tidak ada. Selain daripada maut. Sebab itu Paulus pun mengatakan demikian. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaankah, kesengsaraankah, penganiayaankah? Inilah sebuah perjanjian. Tidak ada keadaan apapun yang dapat memisahkan Allah daripada kita. Demikian juga kita dengan Allah. Ketika apa? Ketika kita mengenal Allah dalam kekekalannya, akan membawa kita untuk mengalami perjanjiannya. Karena Allah dalam perjanjian yang sudah dibuatnya dengan bersumpah bagi dirinya sendiri, itu berarti Allah sedang menyatakan, aku tidak akan berdusta. Aku tidak akan berubah atau menyangkali, memungkiri, kemudian membatalkan, tidak. Artinya Allah kita adalah Allah yang pasti dalam kekekalannya mengerjakan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Makanya perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah perjanjian abadi atau perjanjian kekal. Perjanjian yang tidak pernah berhenti. Makanya buktinya warisan ini akan terus menerus. Warisan rohani ini akan terus turun apabila kita memberikan warisan yang betul. Maka perjanjian Allah dengan dalam warisan itu akan memenuhi anak-anak kita dalam segala hal. Perjanjian Allah dinyatakannya kepada kita. Perhatikan Yesaya 55 ayat 3. Sendengkanlah telingamu, datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dengarkan tentang apa? Allah mau kita mendengarkan apa supaya kita memiliki hidup. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Dikatakan demikian. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Jemaat, ini yang Allah mau kita dengarkan. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh yang aku janjikan kepada Daud. Artinya bukan hanya kepada Daud Allah memberikan janjinya, perjanjiannya. Tetapi juga bagi kita yang hidup sekarang ini. Sifat perjanjian yang diberikan Allah kepada Daud bukan hanya sifatnya saja. Tapi kita memang betul menerima aliran warisan perjanjian rohani daripada Daud. Karena daripada Daud telah lahirlah juru selamat, Mesias Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita pun sekarang ini diselamatkan. Kita pun sekarang menjadi keturunan Israel rohani. Kita secara fisik jasmani bukan darah dan daging Israel. Tetapi oleh janji Allah kepada Daud, maka kita pun semuanya, kita pun disebut sebagai Israel rohani. Karena percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian yang abadi. Perjanjian yang tidak mungkin dibatalkan, digagalkan oleh apapun. Termasuk kekurangan, kelemahan kita. Asal kita mau mengerti Allah dalam kekekalannya, maka Allah akan membawa kita di dalam perjanjian-perjanjian yang diberikannya kepada kita. Sebab itu ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah padanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Ini ayat yang terkenal. Kita harus tahu ayat ini berhubungan dengan perjanjian yang kekal. Allah tidak pernah berubah. Setiap orang yang memiliki perjanjian dengan Allah, maka ketika dia pun merasa lemah, merasa tidak layak, dia akan mengalami keadaan dipulihkan oleh perjanjian yang kekal yang Allah berikan padanya. Asal kita tetap mengikat, melihat, mengingat, dan berpegang pada perjanjian yang Allah berikan pada kita. Sebab itu dikatakan ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, lihat ini. Baiklah orang jahat meninggalkan rencananya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Sebab ia adalah Allah yang mengasihi. Kepada Allah kita. Sebab dia Allah yang mengampuni kita dengan berlimpah-limpah. Allah akan melimpahkan kasih karunia-Nya. Kenapa? Karena Allah memiliki perjanjian kekal kepada kita. Paulus sendiri memiliki pernyataan yang kuat. Demikian. 2 Timotius pasal 2 ayat yang 11 sampai dengan 13. Benar perkataan ini. Jikalau kita mati dengan dia, kita pun hidup dengan dia. Jika kita bertekun dengan dia, maka kita pun akan memerintah dengan dia.
Tetapi jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Ayat 13, tetapi jika kita tidak setia, dia tetap setia. Sebab Allah tidak dapat menyangkal perjanjiannya. Artinya ketika kita hidup dalam kekekalan Allah, Bapak Ibu kita sedang berjalan dalam sebuah perjanjian dengan Allah. Kalau Allah sudah berjalan bersama kita dalam perjanjiannya, apa yang batal, apa yang tidak mungkin, apa yang gagal, apa yang tidak bisa, karena Allah yang berjanji itu yang mengadakannya. Allah yang melakukannya bagi kita. Sebab itu pada perjanjian lama Daud sendiri pun mengatakan demikian. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Mazmur 119 ayat 50. Daud tahu persis bagaimana artinya ketika dia tinggal, hidup dan memiliki perjanjian dengan Allah. Kesengsaraan dunia, kesulitan hidup, persoalan yang berat itu tidak pernah menghalangi, membatasi untuk supaya Allah dalam kekekalannya, melalui perjanjian yang kekal yang diberikan padanya, itu akan menolong, menopang, menyertai dia sepanjang umur hidupnya. Bahkan bukan hanya untuk dirinya, bahkan sampai kepada anak cucu keturunannya selanjutnya. Sampai kita pun menerima berkat warisan rohani. Daud juga. Karena itu ayat yang ke-57, Mazmur 119, setelah kita baca ayat 50, lanjutkan ayat 57. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang kepada perintah-perintahnya. Maka ayat 60, aku tidak berlambat-lambat, aku bersegera untuk berpegang kepada firman-firmannya. Artinya, apabila kita memiliki perjanjian yang kekal dengan Allah untuk bertindak atas kehidupan kita, seperti yang dikatakan, janganlah engkau khawatir akan hari esok, sebab hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Jangan khawatir, kita punya perjanjian yang kekal. Allah kita adalah Allah yang berjanji, dan Allah bukan manusia. Ia pasti menepati janjinya bagi kita. Akhirnya, inilah sifat daripada kekekalan Allah. Yang pertama diwariskan, yang kedua mengikat. Yang ketiga, ini akan membuat open heaven, surga terbuka. Ketika kita mempercayai Allah, berarti kita mempercayai Allah yang diam di surga. Ketika kita mempercayai Allah, berarti mempercayai Allah dalam kekekalannya. Allah tanpa kekekalannya, maka kita meniadakan Allah pada hakikatnya sebagai Allah. Sebab itu ketika kita mempercayai Allah dan menerima kekekalannya, Bapak Ibu perhatikan ini, maka sebenarnya kita sedang berjejaring dengan sorga. Kita sedang membangun jaringan dengan sorga. Ketika kita memiliki jaringan dengan sorga, maka komunikasi apapun yang di dunia ini yang tidak dapat dilewati, dilalui oleh jaringan surgawi yang kita miliki, oleh karena open heaven, heaven open. Sorga yang terbuka, Allah akan berikan dalam kehidupan kita. Artinya Allah yang menjawab segala doa-doa kita. Sebab firman-Nya jelas mengatakan, Matius pasal 16 ayat 19, kepada kita diberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Itu yang dikatakan oleh Allah secara nyata-nyata bagi kita. Bagaimana kita punya jaringan, Bapak Ibu, sekarang ini kata jaringan sangat populer. Lebih lagi dalam kebutuhan kita berinternet. Jaringan, begitu jaringan error. Saya memberitahukan, seluruh dunia ini sedang terfokus pada jaringan satelit. Jaringan satelit ini yang ditempatkan di atas bumi ini, yang melayang-layang di atas bumi. Ini punya banyak kelemahan. Lihat cuaca buruk, berawan, di tempat yang gak strategis, butuh BTS yang tinggi, ya baru memiliki signal yang kenceng. Ada orang sudah terlanjur bayar, tapi ternyata signalnya gak dibawa pulang, signalnya gak bagus di kampung halamannya. Begitu banyak, akhirnya sia-sia semuanya itu. Saya memberitahukan, dunia tahu persis bagaimana mereka terikat dengan kebutuhan jaringan internet, dengan segala kebutuhan aplikasi smartphone di dalamnya, mulai dari IG, Instagram, WhatsApp, sebagainya, Facebook dan sebagainya. Saya memberitahukan, di atas semua jaringan yang manusia bisa buat, kita punya jaringan open heaven. Kita punya jaringan di surga yang lebih daripada orang dunia terhadap satelit. Begitu terhadap cuaca mereka bingung. Bapak Ibu, engkau tidak perlu khawatir. Kalau engkau punya
kekekalan Allah, sifat Allah yang kekal, kehendak Allah yang kekal. Itulah damai sejahtera, sukacita Allah. Kasih yang tidak ada bandingannya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang menyerahkan, memenuhi kehidupan. Sebagaimana janjinya tentang penolong, penghibur yang menyertai kita. Maka tidak ada sebuah keadaan apapun membuat kita kehilangan pertolongan Allah. Karena kita memiliki sebuah jaringan perjanjian lebih tinggi. Itulah open heaven. Allah akan mendengar, surga akan mendengar segala sesuatunya. Sebab itu mari pastikan kekekalan Allah menjadi sebuah kebenaran yang kita bangun dalam kehidupan kita. Bukan kefanaan, bukan kesementaraan, bukan yang sebatas yang kelihatan. Mari rubah cara pandang kita, mari rubah cara pikir kita, mari rubah reaksi kita terhadap setiap keadaan. Kita tidak berfokus kepada kebendaan, kepada keberadaan something yang kita bisa lihat, tapi sepenuhnya kepada Allah yang kita tidak kita lihat secara jasmani, tapi kita percaya damai sejahteranya, kasihnya, sukacitanya menjadi sebuah tanda yang besar bahwa Allah yang akan membuka surga bagi kita untuk memberikan jawaban atas setiap keadaan yang kita hadapi dalam hidup kita. Sebab itu kembali ke Daud, dikatakan Mazmur 20 ayat 7, Daud mengatakan tentang sorga demikian, yang menjadi sebuah ayat pokok dalam bulan September bagi jemaat Gibeon of Truth. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya. Menjawabnya dari sorganya yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang, menjawab dari surga yang kudus. Ini saya suka. Ketika Daud melangkah dalam kekekalan, maka jawaban itu bukan datang dari dunia, bukan dari utara, selatan, timur, bukan. Jawaban ini jauh lebih besar, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, kalau engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kita punya jaringan yang jauh lebih tinggi, lebih luas, lebih dahsyat daripada jaringan dunia. Dunia mengandalkan jaringannya dengan orang kaya, dengan pejabat, dengan orang hebat, dengan relasi-relasi. Maafkan saya, itu jaringan yang sementara, fana. Ketika mereka jatuh, engkau pun akan ikut jatuh. Ketika mereka pensiun, engkau pun akan ikut pensiun. Tapi kita punya jaringan yang kekal. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita, yang menyatakan dari surga Allah akan menjawab, memberikan. Sebab itu terdengar suara yang berkata seperti ini. Wahyu 22 ayat 17 berkata ini, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, marilah. Inilah yang Allah mau. Allah sedang mengundang. Erkomai, erkomai. Ini yang sedang Allah perdengarkan hari-hari ini. Erkomai, itu bahasa Yunaninya. Erkomai, erkomai. Erkomai itu metaforanya atau pernyataan yang Allah katakan melalui erkomai. Marilah itu berarti be established. Bapak Ibu, kita akan be established. Kemudian become known, menjadi terkenal. Bapak Ibu, dalam sebuah pernikahan itu tidak akan menjadi sebuah pemandangan yang indah tanpa undangan. Perhatikan, invitation card. Makanya pernikahan selalu diusahakan semeriahnya. Saya memberitahukan itu sifat Allah. Allah akan menampilkan gerejanya ketika mau masuk dalam kekekalannya. Allah akan menyatakan kemuliaan, itu yang disebut dengan perkawinan anak domba. Pandanglah kekekalan. Ada sebuah keadaan yang di-establish, itu berarti teguh, kokoh, tidak tergoyahkan. Keadaan apapun, itulah janji kekekalannya. Dan become known. Bahkan kalimat selanjutnya dikatakan, ya, come forth, show itself, to come into being. Menjadi kepada sesuatu. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Come forth, tampil ke depan. Show itself, menampilkan diri. Sampai kepada influence. Itulah arti daripada erkomai, marilah. Bagaimana itu bisa kita sebutkan? Erkomai, itulah orang-orang yang melihat heaven open, surga terbuka. Kita punya jaringan yang kekal dengan Bapa di surga. Allah mau memenuhi kehidupan kita. Sebab itu dikatakan kalimat selanjutnya, barang siapa yang haus, baiklah ia datang, hendaklah ia datang. Dan barang siapa mau, hendaklah ia minum dari air kehidupan dengan freely, cuma-cuma. Allah menyediakan semua yang terbaik bagi kita. Bagaimana semua disediakan Allah? Kita harus masuk dalam sifat Allah dalam kekekalannya.
tujuan Allah, kehendak Allah, rencana Allah, panggilan Allah dalam kekekalannya. Jangan biarkan hal-hal yang fana, yang materi, yang kelihatan mulai membelokkan kita sehingga kita kehilangan kekekalan Allah melalui damai sejahteranya, sukacitanya, kasihnya, iman yang sudah diberikannya kepada kita lewat Roh Kudus yang melimpah-limpah atas kita. Mari jemaat, alami kekekalannya. Allah menyediakan kekekalan Allah luar biasa, sempurna bagi kita. Sampai pohon keabadian itu, pohon abadi itu, di mana para kerub dengan pedang yang menyala-nyala menyambar, nobody can come to take the fruit. Ya, tidak ada. Tapi pintu jalan itu sudah terbuka karena Kristus sudah membuka jalan menuju kepada kekekalannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam hari ini kami mau sungguh memahami bahwa kekristenan bukan hanya sekedar berbicara tentang hal-hal kehidupan sehari-hari dengan kebutuhan, dengan masalah. Iman hanya sekedar dieksploitasi, dimanfaatkan hanya untuk kebutuhan lahiriah. Padahal lahiriah ini tidak usah dipikirin, tidak usah bagaimanapun Allah menyediakannya. Seperti yang berulang-ulang Allah ingatkan selalu, lihat burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, tidak pernah menanam, tidak pernah mengairi, tidak pernah mengumpulkan bahannya di lumbung, tetapi Allah memelihara mereka. Allah mau supaya kita tidak menaruh perhatian kita kepada hal-hal yang fana, hal duniawi, supaya jangan sifat duniawi menyentuh perasaan kita, menyentuh hati kita, menyentuh pikiran kita. Sampai-sampai kita tidak sadar kehidupan kita sudah bersifat duniawi. Sehingga hal rohani tidak menjadi sebuah kepekaan, sebuah keinginan yang begitu dalam kehidupan kita. Sampai kita tidak sadar bahwa kita sudah jauh daripada hadirat Tuhan. Karena kita berpikir, saya masih diberkati, saya masih punya uang, saya masih punya harta, saya masih bisa mengurus diri saya sendiri. Tapi jujur, engkau kehilangan damai sejahtera Tuhan. Jujur, engkau akan kehilangan sukacita Allah. Engkau akan kehilangan kasih yang tidak ada duanya. Roh Kudus akan didukakan tanpa kekekalan itu. Mengerjakan sifat yang kekal, maka kita berisiko kehilangan janji Allah yang terbaik. Karena toh hidup kita di dunia ini sementara. Satu waktu kita pasti dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu berapa lama. Faktanya hari-hari ini begitu banyak angka orang-orang dipanggil Tuhan. Semua ini menjadi sebuah peringatan bagi semua manusia di dunia. Penyakit ini tidak pandang bulu, Bapak Ibu. Pandemik ini tidak lihat status sosial, kaya, miskin, orang tua, anak-anak. Tidak pandang bulu. Ini semuanya menjadi sebuah peringatan. Jangan mengandalkan yang fana. Jangan membiarkan hidupmu tergantung kepada yang materi, yang kelihatan. Itu semuanya sementara, tidak kekal. Sebaliknya sangkakala Allah dibunyikan, kejarlah hal-hal yang kekal. Sendengkanlah telingamu, maka kamu akan hidup. Aku hendak membuat perjanjian abadi dengan kamu. Perjanjian yang kekal. Menurut kasih setia teguh. Yang teguh. Yang kujanjikan kepada Daud. Allah mau membuat perjanjian yang kekal. Warisan yang kekal. Yang akan kita bawa. Dan kita terus sampaikan kepada anak cucu kita. Itulah bahagia yang sejati. Bahagia yang tidak dapat dipengaruhi, bahagia yang tidak dapat disentuh oleh keadaan dunia. Dunia boleh mengalami keadaan susah, sulit, apapun. Tapi anak-anak Tuhan dalam kekekalan Allah, kita akan tetap tinggal teguh, be established, tetap kuat, bahkan become known. Mereka akan dikenal, diketahui sebagai orang-orang yang tetap bertahan, tahan uji, bertahan dalam ujian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Supaya apabila mereka sudah tahan uji, mereka akan memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Marilah kita menjadi orang-orang yang menerima kehidupan yang kekal, yang dijanjikan oleh Allah. Karena kita pun sudah menerima janji kekekalannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya surga telah terbuka. Setiap kali kami berdoa, setiap kali kami berseru, kami punya jaringan yang jauh lebih besar daripada seluruh jaringan yang coba disebutkan oleh dunia ini. Karena engkaulah yang sudah memberikan kami kunci kerajaan surga. Apa yang kami ikat di bumi, terikat di surga. Lepaskan di bumi,
terlepas di surga. Koneksi kami sangat kuat. Relasi kami dengan Bapa yang kekal. Maka segala kehendak Allah yang kekal memberikan damai sejahtera, sukacita, kasih karunia-Nya melimpah-limpah atas hidup kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, yang ada di rumah, yang ada di gereja. Buka hati, angkat tanganmu. Percayai Allah pada malam hari ini. Rohnya yang kekal, firman-Nya yang kekal, janjinya yang kekal diberikannya dalam kehidupanmu, sehingga engkau memiliki jaringan yang sempurna dan kekal atas setiap keadaanmu, kehidupanmu, kebutuhanmu. Karena engkau tahu di atas segala kebutuhan masalahmu, kekekalan Allah lebih penting, lebih utama, lebih besar daripada segala sesuatu yang kelihatan. Itulah hidup tinggal bersama Tuhan Yesus Kristus, berjalan di bumi bersama Allah sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, menyambut kami dalam awan-awan penuh kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu, percayalah, terimalah janji Allah sempurna dan kekal. Kemenangan yang besar diberikan atas kehidupanmu, sehingga engkau tidak perlu meragukan, mengkhawatirkan sedikit pun juga hal apapun yang kau alami. Sebab Allah yang kekal, Allah yang pasti bertindak menepati janji yang kekal dan menjawabnya dari sorga yang mulia, menyertai kehidupanmu pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, masa depan, rencana, usaha, cita-citamu, persoalan pergumulanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah menolong, Allah memulihkan, menyatakan kebaikan dan kemuliaan-Nya. Sebab kekekalannya itu yang menyertai, menyempurnakan, melimpah-limpah dalam kehidupan kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Diberkati setiap keluarga umat Tuhan. Engkau pasti terus naik, tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Engkau pasti berhasil, beruntung, berkemenangan, dibedakan daripada dunia ini oleh kasih karunia, kebenaran dan kemurahan, kekekalan Allah Bapa menyertai kehidupan kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, kita katakan amin.